Selamat siang Bu Nita. Selamat siang. Apa kabarnya Bu Nita? Baik Bu Iya. Nina. Iya, Ibu Nita mau melaksanakan coaching ya Bu Iya. ya. Oke, sebelum pelaksanaan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan coaching ya Bu ya. Iya. Oke, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu terkait coaching kita hari ini Ibu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Lalu bagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot pada coachee? Lalu bagaimana coachee merespon atau menanggapi dari pertanyaan coach? Jangan lupa Bu Nita untuk menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Ada hal yang ingin saya tanyakan Bu Nita. Iya. Kompetensi coaching seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pasti saya nanti sebagai coach ingin hadir penuh ya Bu ketika coaching menceritakan permasalahannya, lalu saya mendengarkan secara aktif, lalu nanti saya memberikan Bu pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing alur Tirta tersebut. Ya. Lalu berikutnya, kompetensi mana sih yang spesifik yang ingin Ibu Nita observasi? Yang paling spesifik itu saya ingin mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Selanjutnya, indikator yang seperti apa yang ingin Ibu Nita sampaikan dalam coach nanti? Iya, nanti dalam coaching tersebut itu bisa menemukan solusi ya Bu dari kasus nanti yang disampaikan oleh si coaching. Baik Bu Nita, silakan dilanjutkan kegiatan coachingnya. Semoga lancar dalam kegiatan nanti. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Bu Ina. Ya. Selamat siang Bu Nita. Ya, selamat siang Bu Siti. Ada apa nih tumben Iya nih. nemu-nemuin saya nih? Saya mau ada perlu nih sama Bu Nita, boleh? Boleh. Kenapa Bu? Mau ada yang saya mau ceritakan. Iya, Di sini nggak apa-apa Bu Nita. nggak apa-apa. Bu, Langsung saya tutup ya. dulu pintunya Bu. Tutup dulu Bu. Oh iya. Baik. Kenapa Bu Siti? Bu Nita, saya boleh nggak cerita sedikit aja tentang masalah saya? Iya. Jadi saya tuh selama ini kan saya masuk ke sekolah yang tempat saya ngajar nih udah dari tahun 2018. Baru-baru pada awalnya saya sudah merasakan adanya ketidaknyamanan di dalam lingkungan lingkungan sekolah. Jadi pada saat kita kumpul di ruang guru, itu tidak semua guru kumpul menjadi satu. Iya. Pada saat pagi mau mulai masuk pembelajaran, kemudian apalagi pada saat siang istirahat itu kita nggak ada jadi satu ruangan. Jadi semuanya guru mempunyai tempat masing-masing. Jadi mereka saling ngeblok gitu, saling apa ya namanya? Kalau zaman sekarang namanya geng-gengan. Iya. Ya, jadi saya di situ kok merasa tidak nyaman Bu Iya. Dita. Kira-kira saya gimana ya harusnya seperti itu Bu Nita? Apa saya harus ikut ke geng yang satu ke yang lain gitu? Gimana Bu Nita? Selama ini kalau Ibu Siti ada di posisi seperti itu ya, perasaan Bu Siti dulu deh bagaimana? Iya, saya merasa itu karena waktu itu saya masih baru, saya merasa kok nggak nyaman gitu. Saya berada di situ. Saya jadi bingung mau ke yang blok A, blok B atau blok C seperti itu Bu Nita. Akhirnya saya coba dalami dulu nih permasalahannya apa. Kok saya hadir di sekolah yang baru ini ternyata kok keadaannya berbeda seperti sekolah saya sebelumnya. Bisa menjadi satu di dalam satu ruangan semua berkumpul. Kemudian saya pelan-pelan saya cari permasalahannya di mana gitu. Akhirnya begitu saya masuk ke blok yang ini, jadi terkait usia. Jadi yang udah usia menjelang pensiun dia punya grup sendiri. Nah yang sudah masih lama pensiunnya tapi dia sudah 40 ke atas itu punya kelompok sendiri. Dan yang lebih lagi yang masih muda
yang PNS baru diangkat ini juga punya grup sendiri. Seperti itu Bu Nita. Jadi dari situ saya mulai, saya harus bagaimana gitu. Menurut Bu Nita bagaimana? Saya harus seperti apa, bagaimana sikap saya terhadap mereka. Oke. Mm-mm. Bagaimana sikap Bu Siti terhadap mereka. Tapi sebelumnya ketika Bu Siti sudah masuk ke blok-blok itu ada hambatan nggak sih Bu? Karena setiap ibu tadi bilang ada yang mau menjelang pensiun, ada yang mau Yang masih yang lama masih lama pensiunnya, pensiun, ada bahkan ada yang juga baru yang masih baru diangkat. Nah, diangkat. setelah Bu Siti masuk ke mereka, hambatannya apa Bu? Hambatannya itu pada saat saya masuk, di setiap saya masuk itu pasti, kamu mau ngapain ke sini? Karena saya masih baru, Iya. jadi saya belum kenal dengan mereka kan. Iya. Kamu mau ngapain ke sini? Nah terus teman yang satunya, yang ke blok yang sedang, mau jadi apa ke sini? Mau sama seperti yang baru yang dianggap PNS gitu. Nah yang masuk di tempat yang baru, dia merasa canggung. Dia merasa canggung kepada saya karena saya dipikirnya sudah senior. Iya. Seperti itu. Jadi saya serba salah di sini Bu Nita. Jadi saya harus memposisikan diri saya di mana gitu. Jadi dari situ saya coba, akhirnya saya setiap datang ke sekolah saya sendiri, Iya. duduknya sendiri, nggak ada temannya. Jadi lama kelamaan saya tidak nyaman dengan keadaan seperti itu. Saya laporlah ke kepala sekolah, menyampaikan apa yang menjadi keresahan saya Iya. pada saat saya mulai masuk Bu Nita gitu. Lalu Bu, setelah Ibu cerita ke kepala sekolah, tanggapan kepala sekolah bagaimana? Kepala sekolah jawabnya seperti ini. Ya seperti ini Bu Siti, sekolah saya, sekolah kita ya seperti ini. Nanti lama kelamaan Bu Siti akan tahu sendiri apa penyebabnya. Seperti itu Bu Nita. Berarti kalau begitu akan tetap ada peluang nggak sih Bu kalau teman-teman itu akan tetap berkumpul, tidak blok-blok seperti itu? Iya. Menurut Bu Siti ada peluang tidak? Jadi setelah saya sudah beberapa bulan di situ, karena saya sudah menyampaikan apa yang menjadi keresahan saya di sekolah itu, saya sampaikan ke kepala sekolah dan jawabnya seperti itu. Saya nggak menyerah sampai di situ. Iya. Saya berpikir bagaimana kalau seandainya teman-teman ini tidak terjadi blok lagi. Akhirnya saya coba pelan-pelan. Iya. Saya diskusikan bersama kepala sekolah saya, bagaimana Bu kalau yang di perpustakaan yang membuat kenyamanan mereka kita ambil satu persatu dari, misalnya di situ kan lengkap ada aqua, terus istilahnya ada dispenser mereka, Iya. jadi kalau haus tinggal minum. Iya. Ada ruang AC-nya, karena ada AC-nya itu mungkin membuat mereka nyaman kumpul Iya. di situ. Akhirnya ya kepala sekolah menerima. Oke kalau gitu Bu Siti coba pelan-pelan. Nah di situ saya coba Bu, yang di perpustakaan saya ambil dispensernya. Iya. Ini nyata loh. Saya ambil dispensernya, kemudian saya pindahkan ke gudang. Iya. Supaya nggak ada air di situ. Iya. Akhirnya beberapa hari kemudian yang biasa menggunakan perpustakaan protes, ini kemana ini? Yang tadinya di sini kok sekarang nggak ada. Akhirnya dia mencari tempat lain untuk berkumpul lagi, gitu kan. Nah kemudian saya cari lagi kenapa kok bisa kumpul di sini, AC. Ya udah AC, akhirnya saya ambil, saya cabut. Saya matikan, atau terkadang saya ambil remote-nya supaya mereka nggak bisa. Kemudian di situ saya malah menimbulkan gejolak teman-teman yang lama. Akhirnya mereka dibilang saya cari muka lah dan sebagainya, padahal kepala sekolah juga setuju dengan adanya bahwa tujuan saya itu untuk menyatukan mereka supaya kumpul di ruang guru semuanya. Seperti itu Bu Nita. Iya. Terus, skala menurut Bu Siti, skala dari 1 sampai 10 yang sudah Bu Siti lakukan, Bu Siti sudah berhasil di skala berapa Bu? Untuk saat ini saya masih di skala 7. Kenapa Ya, Bu? karena saya merasa belum tuntas. Iya. Karena masih ada sebagian guru yang melakukan itu, terutama yang
grup yang baru diangkat PNS ataupun guru-guru muda di situ dia masih ngeblok, tapi kalau untuk yang menengah dan yang sudah menjelang pensiun sudah bisa saya satukan. Oh iya. Itu. Iya. Oke, jadi setelah itu saya coba untuk, jadi saya lebih komunikasi ke yang muda-muda ini tadi. Saya coba menyelami, saya mengajak mereka untuk tidak ngegrup lagi di situ yang saya lakukan lagi. Jadi selain tadi saya mencoba yang menengah kemudian yang pensiun tadi sudah berhasil. Nah yang muda ini kan agak sulit ya. Kemudian saya coba dekati lagi bahwa kita tuh akan lebih kuat atau lebih nyaman kalau kita berada di dalam satu ruangan pada saat istirahat atau pada saat pagi-pagi sebelum kita masuk ke sekolah, ke kelas masing-masing. Seperti itu. Dan sekarang mereka sudah sedikit demi sedikit sudah memulai untuk melakukan hal itu. Iya. Oke, berarti komitmen Bu Siti sangat besar ya Bu untuk teman-teman supaya bisa berkumpul bersama ya Bu Siti. Ya, Bu Siti. Lalu Bu, dari solusi yang sudah tadi dan komitmen, lalu tanggung jawabnya kira-kira Ibu mau membuat kegiatan atau rencana yang seperti apa ya Bu? Rencana saya ke depan supaya apa yang sudah saya tadi usahakan dari beberapa kegiatan-kegiatan tadi, saya akan menambahkan adanya pertemuan-pertemuan yang diadakan di ruang guru, sehingga mereka dapat berkumpul di ruang guru untuk sebagai wadah dalam melaksanakan semua kegiatan untuk kemajuan sekolah. Oke. Ya, bagaimana Bu Siti? Sudah plong waktunya kapan dari rencana tersebut, Bu? Ya, rencana yang tadi itu yang mulai sekarang itu akan saya coba dulu membuat undangan dulu ya Bu, undangan sesama teman yang nanti ditandatangani oleh kepala sekolah dan nanti akan membicarakan hal itu mulai sekarang dan dilaksanakan mulai minggu depan. Oke, gitu. Ya semoga apa yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar ya Bu Siti. Oke, baik Bu. Sesuai dengan harapan. Amin, terima kasih Bu Nita. Ya, sama-sama Bu Siti. Oke, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Nita. Akhirnya saya dapat menyelesaikan masalah saya yang selama ini terpendam. Semangat Bu Siti. Oke, siap. Terima kasih Bu Nita. Sama-sama. Oke, selamat sore Bu Nita. Bagaimana? Iya Bu. Setelah coaching tadi setelah coaching saya senang ya Bu, karena jadi pengalaman juga untuk saya cerita tadi dari Bu Siti. Saya senang ternyata Bu Siti juga bisa menemukan solusi. Begitu Bu. Apa saja yang sudah Ibu Nita lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan? Ya, tadi saya di sini juga sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu. Jadi tadi Bu Siti cerita juga mengalir, saya juga bertanya mengalir. Jadi bisa menggali dari coaching menceritakan kasus dan akhirnya menemukan sendiri solusi dan rencana yang akan dilakukan. Iya, baik Bu Nita. Ini Bu Nita saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi berdasarkan data. Coaching Bu Nita sudah baik dan lancar. Lalu juga sudah menggunakan alur Tirta. Lalu coach Bu Nita sudah menggali apa yang menjadi kasus dengan pertanyaan terbuka dan berbobot. Lalu Koji sudah menceritakan dengan jelas dan mendapatkan solusi sendiri dari masalahnya. Lalu Ibu juga sudah menggunakan prinsip coaching. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nita kembangkan? Iya Bu, jadi berdasarkan tadi coaching hari ini yang tadi lakukan, saya tuh pengen belajar jadi lebih baik Bu, memahami lagi proses Tirta, supaya nanti ketika ada mungkin teman-teman rekan sejawat ya Bu yang ingin cerita, saya bisa menggunakan alur Tirta ini dan berbagi juga kepada mereka mengenai coaching ini. Gitu Bu. Bu Siti lagi ngomong, masuk nggak suaranya? Masuk saya. Yang nomor 3 ya. Oke Bu Nita, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nita kembangkan? Iya.
tadi berdasarkan hasil coaching ya Bu yang dilakukan hari ini, tadi saya lebih bisa memahami lagi proses Tirta, dan nanti saya ingin Bu berbagi proses Tirta ini kepada teman-teman ya, kalau ada teman-teman yang ingin cerita, lalu saya berbagi juga kepada mereka bagaimana kalau ada teman yang mau sharing menggunakan alur Tirta ini supaya bisa lebih baik Bu dan berbagi tentang kegiatan coaching ini kepada teman-teman. Baik Bu Nita, semoga apa yang diharapkan bisa tercapai ya Bu Nita. Iya, Bu. Semangat Ibu Nita Iya, dan Bu. tetap terus mengembangkan coaching dengan alur Tirta. Iya. Selamat sore dan sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih Bu Nina.